Rengas Dengklok, detik-detik menegangkan jalan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bayangkan suasana Jakarta pada pertengahan Agustus 1945, malam yang sepi namun dipenuhi ketegangan. Kekuasaan Jepang tengah runtuh sementara pasukan sekutu belum tiba. Di tengah kekosongan itu, dua kelompok besar di kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia justru berselisih, golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang diwakili tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta memilih jalan diplomasi dan kesabaran. Sementara itu, golongan muda tak ingin kehilangan momentum. Mereka menginginkan proklamasi dilakukan saat itu juga, tanpa campur tangan Jepang. Maka terjadilah sebuah bab penting dalam sejarah bangsa, peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, hancur akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, Jepang menyerah kepada sekutu. Kekalahan ini mengakhiri Perang Dunia Kedua, tapi sekaligus membuka peluang besar bagi bangsa-bangsa yang selama ini dijajah Jepang untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk Indonesia. Kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemuda. Mereka menyadari ini adalah waktu emas untuk mendeklarasikan kemerdekaan tanpa menunggu restu Jepang. Namun, mereka juga melihat sikap hati-hati dari golongan tua yang tampaknya masih menunggu langkah resmi dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang dianggap terlalu dekat dengan pengaruh Jepang. Bagi para pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, menunggu berarti membiarkan kesempatan emas itu hilang. Mereka khawatir kemerdekaan yang dijanjikan Jepang hanya akan menjadi boneka. Karena itu mereka bertekad untuk mendesak bahkan memaksa Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya tanpa menunggu PPKI. Pada malam 15 Agustus 1945, sejumlah pemuda mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Mereka menuntut agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Wikana, salah satu pemuda yang hadir, bahkan mengancam bahwa jika Soekarno tidak segera bertindak, para pemuda akan melakukannya sendiri. Namun, Soekarno tetap tenang. Ia percaya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan perhitungan matang. Ia tidak ingin kemerdekaan hanya menjadi euforia sesaat tanpa kekuatan hukum dan dukungan yang jelas. Perdebatan itu memanas sehingga akhirnya para pemuda merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghindari intervensi Jepang dan mempercepat kemerdekaan adalah dengan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta. Penculikan ke Rengas Dengklok. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dari kelompok PETA bersama tokoh seperti Soekarno dan Singgih membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta menuju sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Kota itu dianggap aman karena jauh dari pengaruh militer Jepang. Soekarno dibawa bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih bayi. Di Rengas Dengklok, mereka ditampung di rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Qi Siong. Di tempat inilah Soekarno dan Hatta ditekan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun keduanya masih bersikeras bahwa proklamasi tidak bisa dilakukan secara sepihak dan tergesa-gesa. Mereka ingin memastikan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan benar-benar akan diakui dan tidak menimbulkan kekacauan. Diplomasi rahasia di Jakarta. Sementara Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok, situasi di Jakarta juga semakin panas. Ahmad Subarjo, tokoh dari golongan tua yang memiliki hubungan baik dengan para pemuda, berperan penting sebagai penengah. Ia melakukan negosiasi dengan para pemuda agar bersedia membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Ahmad Subarjo akhirnya menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan paling lambat tanggal 17 Agustus. Dengan jaminan itu, para pemuda pun setuju melepaskan Soekarno dan Hatta. Mereka kembali ke Jakarta pada sore hari tanggal 16 Agustus dan langsung menuju rumah Laksamana Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang yang simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penyusunan naskah proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, suasana malam itu terasa berbeda tanpa kehadiran tentara Jepang dan penuh semangat kemerdekaan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai menyusun naskah proklamasi. Isi naskah tersebut sangat singkat namun syarat akan makna. Ia menjadi tonggak berdirinya sebuah bangsa. Naskah diketik oleh Sayuti Melik dengan sedikit perubahan redaksional. Soekarno dan Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Malam itu sejarah benar-benar ditulis bukan oleh penjajah, bukan oleh sekutu, tapi oleh anak-anak bangsa sendiri dari dalam rumah seorang Jepang yang memilih memihak kebenaran. Pagi 17 Agustus 1945, proklamasi. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, rakyat berkumpul di halaman rumah Soekarno. Tanpa protokol resmi, tanpa pengawalan pasukan, Soekarno berdiri di depan mikrofon dan dengan suara lantang membacakan teks proklamasi. Fatmawati telah menjahit sendiri bendera merah putih yang kemudian dikibarkan oleh Latif, Hendra Ningrat, dan Suhud. Meski sederhana, suasana pagi itu menggetarkan hati. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa merdeka. Suara proklamasi itu mungkin tak terdengar oleh dunia luar saat
itu. Tapi bagi jutaan rakyat Indonesia, detik itu adalah awal dari babak baru, babak kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok bukan sekedar penculikan tokoh nasional, ia adalah langkah strategis anak muda untuk mendorong perubahan. Tanpa keberanian dan inisiatif para pemuda, mungkin proklamasi akan terlambat atau bahkan tidak pernah terjadi tepat 17 Agustus. Hari ini, lebih dari 7 dekade kemudian, kita bisa belajar bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari keberanian, tekanan, diplomasi, dan tekad kuat untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Dan generasi hari ini, generasi muda, harus mampu menjaga semangat itu, karena perjuangan belum selesai, hanya medan tempurnya saja yang berbeda. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sejarah.